Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-72. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ibunya pun kemudian telah masuk ke dalam biliknya. Disimpannya uang Paksi Pamekasan dengan baik bersama perhiasan-perhiasannya yang telah dikembalikan oleh Paksi Pamekasan. Bahkan Ki Tumenggung pun tidak akan mudah menemukannya. Dalam pada itu ketika hal itu didengar oleh kedua adiknya, maka keduanya menjadi bangga. Keduanya telah menemui Paksi Pamekasan untuk mendengar langsung bagaimana Paksi Pamekasan menerima ganjaran itu langsung dari Kanjeng Sultan. "Kau tentu berdebar-debar, Kakang?" bertanya adiknya perempuan. Paksi Pamekasan tertawa, katanya, "Hehehe, tentu, sedangkan untuk berada di Paseban saja, aku sudah menjadi gemetar. Untung, keris dan kampil uang itu tidak terjatuh pada saat Kakang menerimanya. Jika kampil uang itu terjatuh dan uangnya bertaburan, maka Kanjeng Sultan akan menjadi ikut sibuk memungut dan mengumpulkan uang itu," sahut adiknya laki-laki. Paksi tertawa, kedua adiknya pun tertawa. "Kak," bisik adiknya, "belikan aku cincin ya, Kak. Cincin emas bermata 3. Tidak usah seperti cincin kerajaan. Cincin dengan mata apapun aku mau." "Ah, kau," potong adik laki-laki Paksi Pamekasan. "Cincin itu tidak penting. Kakang Paksi akan membelikan aku sebuah busur yang bagus. Aku akan ikut lomba panahan yang diselenggarakan di alun-alun setiap permulaan mongso ketiga saat garingpong mulai berbunyi di pepohonan." "Terserah saja kau minta busur, tetapi aku minta cincin." "Baik-baik," sahut Paksi Pamekasan. "Aku akan menyampaikannya kepada ibu." "Kenapa ibu?" "Uang itu aku titipkan kepada ibu. Bukankah kalian tahu?" "Iya, tetapi aku minta Kakang Paksi, tidak minta sama ibu," desis adik perempuannya. Paksi tertawa pula, katanya, "Baik-baik, akulah yang akan membelikan untuk kalian." Bagi Paksi Pamekasan, sikap kedua adiknya itu bagaikan titik-titik embun di tanah yang gersang. Jika saja ibunya tidak bersikap lembut dan kedua orang adiknya tidak bersikap manis kepadanya, maka rumah itu bagaikan neraka. Paksi benar-benar tidak tahu kenapa ayahnya bersikap keras dan kebalikan, kasar kepadanya, meskipun ayahnya juga bersikap keras terhadap kedua adiknya, tetapi ayahnya itu tidak berbuat kasar kepada mereka. "Aku adalah anak yang sulung," berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. "Karena itu, agaknya ayah ingin membentuk aku menjadi laki-laki sebagaimana dikehendaki. Aku akan menjadi contoh bagi adikku, sehingga adikku pun akan menjadi laki-laki pula." Paksi Pamekasan menarik nafas, namun ia tetap tidak dapat mengerti sikap ayahnya itu. Setelah ia mendapatkan ganjaran keris serta sebutan kesatria dari Kanjeng Sultan, ayahnya sama sekali tidak menjadi bangga karenanya. Laki-laki seperti apa yang dikehendaki oleh ayah jika bukan seorang laki-laki dengan sifat dan watak seorang kesatria?
Ternyata kemudian Paksi Pamekasan tidak ingkar. Ia telah minta uang kepada ibunya untuk membelikan sebentuk cincin bermata intan 3 butir bagi adik perempuannya, serta sebuah busur yang baik serta anak panahnya bagi adiknya laki-laki. "Kau sendiri akan membeli apa, Paksi?" Paksi Pamekasan menggeleng. Katanya, "Aku tidak akan membeli apa-apa, Ibu. Kebutuhanku sudah tercukupi. Bahkan aku sudah mempunyai sebilah keris dalam pendok emas tetes permata. Bukankah itu sudah berlebihan bagiku?" "Tetapi keris itu kau terima langsung dari Kanjeng Sultan sendiri. Bukankah itu sudah cukup? Apakah kau tidak melengkapinya dengan kamus bludru dengan timang emas tetes permata?" "Uangmu sangat banyak, Paksi. Sangat banyak sekali." Paksi tertawa. Katanya, "Hehehe, aku justru ingin membeli sebuah kalung susun buat ibu." Ibunya tertawa. Katanya, "Kau minta aku mengenakan kalung susun?" Paksi tertawa. "Ora nyebut," desis ibu Paksi Pamekasan sambil tertawa semakin panjang. "Aku akan ditertawakan gadis-gadis kecil, orang yang umbulnya ubanan masih mengenakan kalung susun. Apakah kalung susun hanya boleh digunakan gadis-gadis muda?" "Memang tidak, tetapi tentu tidak pantas orang setua ibu mengenakan kalung susun." "Jika demikian, peniti renteng." Ibunya menepuk bahu Paksi Pamekasan. Katanya, "Kau tahu, aku sudah mempunyai perhiasan cukup banyak. Bahkan yang kau bawa pun masih utuh." Paksi Pamekasan tersenyum sambil mengangguk. Ia tahu ibunya memang sudah mempunyai perhiasan cukup banyak dan lengkap. Dalam pada itu, Paksi Pamekasan yang tinggal di rumahnya itu memang kadang-kadang merasa terganggu oleh sikap ayahnya. Namun Paksi Pamekasan berusaha untuk selalu menahan dirinya. Ia hanya menundukkan kepalanya saja jika ayahnya tiba-tiba saja marah kepadanya tanpa sebab. Seperti dahulu, ayahnya selalu menyebutnya sebagai pemalas yang tidak mempunyai gairah hidup sama sekali. "Kau anakku yang sulung, Paksi. Kau harus memberi contoh yang baik bagi adik-adikmu. Selebihnya, anak mereka yang berada di bawah perintahku di Pajang ini tentu akan berkiblat kepadamu." Paksi Pamekasan hanya menunduk saja. Jika kadang-kadang lidahnya menjadi gemetar untuk menjawab, maka dengan susah payah Paksi Pamekasan mengekangnya. Apapun yang dilakukan, tetapi ia adalah ayahnya. Karena itu, maka Paksi Pamekasan wajib menghormatinya. Di hari-hari berikutnya, Paksi Pamekasan sudah mulai menemui kawan-kawannya kembali. Seorang saja di antara mereka mendengar dari ayahnya bahwa anak Kitumenggung Sarpabiwada itu menerima ganjaran dari Kanjeng Sultan. Maka kawan-kawannya telah mendengarnya pula. "Siapakah yang mengatakannya kepadamu?" bertanya Paksi Pamekasan kepada kawannya yang bertanya langsung kepadanya. "Ayah," jawab kawannya. "Dari mana ayahmu mengetahui?" "Ayah hadir di Paseban." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ayah kawannya itu adalah seorang Rangga. "Hanya satu kebetulan," jawab Paksi Pamekasan. "Jadi selama ini kau telah mengembara?" bertanya kawannya yang lain. "Iya, sekedar untuk menambah pengalaman serta pengenalan atas hijaunya tanah ini." "Bukan main," desis kawannya. Bahkan seorang kawannya berkata, "Kalau saja kau mengajak aku akan ikut bersamamu." "Lebih banyak membuang waktu. Akhirnya kau mendapat anugerah itu." "Sudah aku katakan, hanya karena kebetulan saja.
semakin kita tidak akan dapat berharap bahwa kebetulan itu akan datang beberapa kali kepada kita. Berapa lama kau mengembara, Paksi? Bertanya kawannya yang lain. Setahun lebih sedikit, jawab Paksi Pamekasan. Dalam setahun, kau banyak sekali berubah. Kulitmu menjadi semakin hitam, tetapi tubuhmu menjadi semakin kekar. Kau nampak lebih tua dari umurmu yang sebenarnya. Bukankah kita sebaya? Ya, kita sebaya. Umurku 18 sekarang. Umurku juga 18, tetapi kau nampak jauh lebih matang dari kawan-kawan sebaya kita. Aku lebih terbakar oleh pengembaraanku yang berat. Kau harus menceritakan apa yang kau alami dalam pengembaraanmu. Paksi tertawa, katanya, lain kali aku akan menceritakan pengalaman pengembaraanku. Tentu tidak akan menarik. Ceritaku tentu tidak ada ubahnya seperti sebuah keluhan panjang. Kawan-kawannya tidak mendesaknya. Agaknya Paksi Pamekasan masih sangat letih. Jika bukan badannya tentu batinnya, sehingga ia masih belum sempat bercerita kepada mereka. Dalam pada itu selama menemui kawan-kawannya, Paksi Pamekasan pun tidak melupakan gurunya. Ketika ia berangkat mengembara, ia datang menemuinya dan minta diri kepadanya. Karena itu, setelah ia pulang, maka ia berniat untuk segera menemuinya. Gurunya nampak sangat gembira menerima kedatangan Paksi Pamekasan. Dengan sifat kebapaan, Paksi pun dibimbingnya masuk ke ruang dalam. Aku senang melihat kau pulang, Paksi, berkata gurunya. Bukankah kau baik-baik saja selama kau mengembara? Atas doa dan restu guru, aku dalam keadaan baik selama pengembaraanku. Tuhan yang Maha Penyayang selalu melindungiku. Beberapa kali aku mengalami kesulitan selama aku mengembara, namun aku selalu mendapat kemampuan untuk mengatasinya. Kau harus mengucap syukur, Paksi. Ya guru, aku bersyukur bahwa aku dapat menghadap guru lagi. Gurunya menepuk bahu Paksi Pamekasan, katanya, kau telah berubah setelah setahun mengembara. Tubuhmu menjadi sangat kuat. Sementara itu, pengalamanmu tentu sudah mengasah otakmu sehingga menjadi lebih tajam. Mudah-mudahan guru, tetapi pada dasarnya otakku memang tumpul. Gurunya tertawa, katanya, hehehe, kau ingat ketika kau akan berangkat, kau minta diri kepadaku. Ya guru, saat itu aku katakan kepadamu bahwa kau adalah muridku yang terbaik. Aku berharap bahwa kelak kau akan dapat menggantikan kedudukanku setelah aku menjadi tua dan rapuh. Aku tidak pantas menerima kepercayaan seperti itu, guru. Kenapa tidak? Jika muridku yang terbaik saja tidak pantas menerima kepercayaan seperti itu, lalu siapakah lagi yang akan pantas menerimanya? Sedangkan jika tidak ada orang yang dapat menggantikan kedudukanku, maka perguruan ini akan berakhir. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Tentu ia juga tidak ingin perguruan itu lenyap begitu saja. Tetapi sebenarnya lah bahwa perguruan itu tidak sepenuhnya sesuai dengan wujud perguruan yang terbaik. Menurut angan-angan Paksi Pamekasan, murid-murid dari perguruan itu tidak sepenuhnya anak-anak muda yang memang ingin berguru, tetapi seolah-olah sekedar memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh orang tua mereka. Paksi Pamekasan itu tersadar ketika gurunya kemudian berkata, hal itu jangan kau pikirkan sekarang, Paksi. Masih banyak waktu. Aku masih dapat memimpin perguruan ini untuk beberapa waktu mendatang, sambil mempersiapkan segala sesuatunya menghadapi masa depan perguruan ini. Paksi Pamekasan menarik nafas panjang. Ternyata yang dimaksud gurunya bukan angan-angannya tentang perguruannya, tetapi tentang kepemimpinannya.
Paksi, berkata gurunya kemudian. Setelah lebih setahun kau meninggalkan perguruan ini, aku ingin melihat apakah pengalamanmu telah mematangkan ilmumu. Jika kau tidak berkeberatan, aku ingin membawamu ke sanggar. Paksi Pamekasan menjadi berdebar-debar. Ilmunya tentu sudah tidak murni lagi. Ia telah menyadap ilmu dari seorang guru yang lain, Ki Martabrewok. Selebihnya seseorang yang tidak dikenalnya telah memberikan pengaruh pula kepada ilmunya. Bahkan ia telah mendapatkan sebuah tongkat yang kemudian dipergunakannya sebagai senjata yang justru menjadi mapan baginya. Paksi Pamekasan tidak mau mengecewakan gurunya setelah berada di sanggar. Karena itu, maka sebelum mereka memasuki sanggar, Paksi Pamekasan telah menceritakan perjalanannya yang panjang. Ia bercerita tentang tongkatnya, tentang Ki Martabrewok dan tentang Pangeran Benowo yang saat terakhir mengembara bersamanya. Dalam latihan-latihan bersama, mungkin sekali pengaruh ilmu Pangeran Benowo nampak pada ilmunya. Gurunya tersenyum mendengar cerita Paksi Pamekasan. Katanya, "Kau telah mendapat anugerah yang besar, Paksi. Kau telah mendapat kesempatan untuk memperdalam ilmumu. Tentu aku sama sekali tidak merasa kecewa. Dengan demikian, maka kau telah mendapat kekayaan baru. Kekayaan baru itu akan berarti pula bagi perguruan kita ini." "Ya guru," Paksi Pamekasan mengangguk. "Dengan demikian, aku menjadi semakin yakin bahwa kau akan dapat menjadi pemimpin bagi perguruan ini kelak. Karena itu, kita wajib mempersiapkannya, aku dan terutama kau." Paksi Pamekasan tidak menjawab, bahkan kepalanya tertunduk. Dalam pada itu gurunya pun berkata, "Paksi, marilah kita akan berada di dalam sanggar." Sejenak kemudian, maka Paksi Pamekasan pun telah berada di dalam sanggar. Sanggar yang kebetulan sedang sepi, saat tidak seorang pun sedang berada di dalamnya. "Paksi," berkata gurunya, "aku sebenarnya menjadi jemu dengan isi dari perguruan kita ini." Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya. Dengan ragu ia bertanya, "Maksud guru, perguruan ini bukan perguruan yang memenuhi syarat, baik tatanan yang diterapkan di dalamnya maupun isinya. Mereka yang datang di perguruan ini bukanlah orang-orang yang diharapkan. Mereka datang untuk sekedar datang tanpa dorongan niat yang mantap." Jantung Paksi Pamekasan terasa berdenyut lebih cepat. Sementara itu gurunya berkata selanjutnya, "Anak-anak para perwira prajurit Pajang itu datang karena keinginan orang tua mereka. Memang ada 1-2 orang yang berguru dengan bersungguh-sungguh, seperti kau sebelum pergi mengembara. Tetapi yang lain datang untuk sekedar agar tidak dimarahi oleh ayah-ayah mereka. Namun dengan demikian, maka tidak ada kesungguhan yang dapat mendorong mereka untuk menggapai ilmu yang lebih tinggi dari sekedar pantas bagi anak seorang perwira prajurit." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ternyata apa yang dipikirkannya itu telah menggelitik jantung gurunya pula. Memang terbersit suatu kebanggaan di hati Paksi Pamekasan bahwa pikirannya ternyata sejalan dengan pikiran gurunya. Sehingga apabila kelak terjadi perubahan tatanan, gurunya akan mempertanggungjawabkannya. "Paksi," berkata gurunya selanjutnya, "setidak-tidaknya di perguruan ini akan dipisahkan siapakah yang bersungguh-sungguh dan siapakah yang sekedar ikut-ikutan. Aku sebagai seorang hamba yang ditunjuk untuk memberikan ilmu dasar bagi anak-anak muda dari lingkungan kepemimpinan prajurit Pajang akan dapat memberikan laporan lebih terperinci dari anak-anak para perwira itu."
Paksi Pamekasan hanya mengangguk-angguk saja. Ia sependapat sepenuhnya dengan gagasan gurunya itu. Tetapi gurunya tentu tidak akan dapat merubah tatanan perguruan itu dengan serta-merta. Karena perguruan itu didirikan bagi kepentingan para perwira yang ingin melihat anak-anaknya berilmu. Dalam pada itu, maka guru Paksi Pamekasan itu pun kemudian berkata, "Nah, sekarang bersiaplah, aku ingin melihat sejauh manakah peningkatan ilmumu selama setahun lebih ini." Paksi Pamekasan pun kemudian telah mempersiapkan dirinya, dilepasnya bajunya dan disingsingkannya kain panjangnya. "Kau tidak membawa tongkatmu?" bertanya gurunya. "Tidak, guru," jawab Paksi Pamekasan. "Baiklah, aku akan menjadi pasanganmu berlatih sekarang, agar dengan demikian aku dapat mengerti sedalam-dalamnya tataran ilmumu yang sekarang. Ingat, agar aku benar-benar dapat menjajakinya, kau harus bersungguh-sungguh." Sejenak kemudian maka keduanya telah berada di tengah-tengah sanggar, sementara gurunya berkata pula, "Kau dapat mempergunakan apa saja yang ada di dalam sanggar ini, Paksi. Di sini ada beberapa jenis senjata. Di sini juga ada beberapa jenis alat-alat yang lain yang dapat kau manfaatkan. Yang penting aku dapat melihat segi-segi kemampuanmu. Kemampuanmu mempergunakan senjata, kesigapanmu memanfaatkan apa saja yang ada di sekelilingmu, serta kecepatan penalaranmu menanggapi keadaan yang tiba-tiba." "Aku akan mencoba, guru." Demikianlah, maka keduanya pun segera bersiap. Gurunya itulah yang lebih dahulu memancing agar Paksi Pamekasan mulai bergerak. Demikianlah, keduanya pun segera terlibat dalam latihan yang semakin lama menjadi semakin cepat. Gurunya tidak sekedar menangkis dan menghindar, tetapi sekali-sekali ia pun bahkan menyerang. Sekali-sekali, bahkan serangan gurunya mengenai tubuhnya, sehingga Paksi Pamekasan menyeringai menahan sakit. Namun dengan demikian, Paksi Pamekasan telah terpancing untuk mengeluarkan kemampuannya. Latihan itu pun kemudian berlangsung semakin sengit. Serangan guru Paksi Pamekasan itu menjadi semakin sering mengenai tubuh Paksi Pamekasan. Kemudian di tempat-tempat yang berbahaya, sehingga Paksi Pamekasan menjadi benar-benar kesakitan. Beberapa kali Paksi Pamekasan berloncatan surut untuk menghindari serangan-serangan yang datang beruntun. Bahkan akhirnya Paksi Pamekasan menjadi terkurung dan tersudut di ujung sanggar. Namun serangan-serangan gurunya itu tidak mereda. Dalam keadaan tersudut, Paksi Pamekasan menjadi semakin sulit untuk menghindari serangan-serangan gurunya. Beberapa kali Paksi Pamekasan terdorong dan tersandar di sudut dinding. Betapapun Paksi Pamekasan berusaha, namun ia tidak dapat melepaskan diri dari sudut sanggar. Namun tiba-tiba terngiang-ngiang kata-kata gurunya bahwa ia dapat mempergunakan segalanya yang ada di sanggar itu. Ketika serangan gurunya datang lagi membadai, maka tiba-tiba saja Paksi Pamekasan pun meloncat, menggapai palang bambu yang menyilang. Kaki Paksi Pamekasan pun segera terayun, sementara tubuhnya terlempar beberapa langkah dari sudut sanggar. Gurunya dengan cepat menanggapi sikap Paksi Pamekasan. Ia pun segera berputar dan siap meloncat memburu Paksi Pamekasan. Namun demikian ia berputar, maka serangan Paksi Pamekasan pun datang dengan derasnya. Kaki Paksi Pamekasan terjulur dengan sepenuh kekuatannya menyerang ke arah dada. Gurunya terkejut mendapat serangan yang demikian cepatnya. Namun dengan sigap gurunya menyilangkan tangannya di dadanya. Ketika terjadi benturan, gurunya surut setapak. Namun ternyata
hanya merupakan ancang-ancang untuk mengerahkan tenaganya, mendorong kaki Paksi Pamekaas yang mengenai tangannya yang bersilang itu. Paksi Pamekaaslah yang kemudian terdorong, kakinya yang membentur tangan gurunya yang bersilang itu seakan-akan telah terpantul dengan kuatnya. Paksi Pamekaas berputar sekali di udara, kemudian ia jatuh pada kedua kakinya. Demikian kakinya menyentuh tanah, maka Paksi Pamekaas pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sebenarnya lah, gurunya telah menyerangnya pula. Semakin lama, serangan-serangannya menjadi semakin sengit. Karena itu, maka Paksi Pamekaas pun harus berloncatan menghindar dan sibuk menangkis. Benturan-benturan telah terjadi. Semakin lama, semakin sering. Hampir seluruh tubuh Paksi Pamekaas rasa-rasanya telah tersentuh serangan gurunya yang semakin cepat dan sangat keras. Tulang-tulangnya menjadi nyeri, sedangkan persendiannya rasa-rasanya menjadi lemah. Namun Paksi Pamekaas tidak dapat berhenti. Gurunya masih menyerangnya terus. Bahkan gurunya semakin lama menjadi semakin meningkatkan ilmunya pula. Dengan demikian, Paksi Pamekaas pun harus mengerahkan kemampuannya sehingga akhirnya sampai ke kemampuan puncaknya. Dengan demikian, maka latihan itu menjadi semakin seru. Dalam puncak kemampuannya, Paksi Pamekaas mampu memberikan perlawanan yang berarti. Bahkan sekali-sekali serangan Paksi Pamekaas mampu menyentuh tubuh gurunya. Namun tekanan yang berat membuat Paksi Pamekaas sekali-sekali meloncat ke atas balok-balok glugu yang ditanam berdiri tegak dengan ketinggian yang tidak sama. Sekali-sekali meloncati palang-palang bambu, berayun dan bahkan bergayut pada kerangka atap sanggar itu. Tetapi dengan mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya, maka keringat Paksi Pamekaas seakan-akan terperas dari tubuhnya. Latihan itu masih berlangsung beberapa lama. Keduanya berloncatan di dalam sanggar dari satu sudut ke sudut yang lain. Dari patok-patok yang ditanam tegak ke palang-palang bambu yang terbujur mendatar, bergayut dan berayun melenting dan berputaran di udara. Ketika tenaga Paksi Pamekaas mulai menyusut, maka serangan-serangan gurunya pun mulai mereda. Bahkan kemudian menjadi semakin lamban sehingga berhenti sama sekali. Paksi Pamekaas berdiri dengan nafas terengah-engah, namun ternyata bahwa penjajakan itu masih belum selesai. Dengan nada berat gurunya pun berkata, "Paksi, ambil senjata apa saja yang kau inginkan." Paksi Pamekaas termangu-mangu sejenak, namun agaknya gurunya pun bersungguh-sungguh. Bahkan ketika Paksi Pamekaas masih berdiri termangu-mangu, maka gurunya lah yang lebih dahulu mengambil senjata, sebuah pedang yang tidak terlalu panjang. "Cepat, aku akan segera mulai. Jika kau terlambat, bukan tanggung jawabku." Untuk beberapa saat Paksi Pamekaas masih termangu-mangu, namun tiba-tiba saja gurunya meloncat sambil menjulurkan pedangnya langsung ke arah dada. Paksi Pamekaas memang agak terkejut, namun dengan tangkasnya ia pun meloncat ke samping sebelum gurunya menyerang lagi. Maka Paksi Pamekaas pun segera meloncat memungut senjata yang berada di sudut sanggar. Sebuah tongkat. Agaknya karena kebiasaannya ia bersenjata tongkat, maka di luar sadarnya ia pun telah memungut tongkat pula dari antara kumpulan senjata itu. Beberapa saat kemudian, maka keduanya telah terlibat lagi dalam latihan yang berat. Sementara tenaga Paksi Pamekaas sudah mulai menyusut, sedangkan serangan-serangan gurunya
justru datang membadai. Dengan mengerahkan daya tahannya, Paksi Pamungkas memberikan perlawanan sejauh dapat dilakukan. Bahkan sekali-sekali Paksi Pamungkas sempat juga menyerang. Seperti kata gurunya, ia memang harus bersungguh-sungguh. Namun akhirnya gurunya telah meloncat mengambil jarak. Dengan tangannya gurunya memberikan isyarat untuk menghentikan latihan yang berat itu. Nafas Paksi Pamungkas menjadi semakin deras mengalir. Namun gurunya pun kemudian memberikan isyarat pula kepadanya untuk mengatur pernafasannya sebagaimana yang dilakukan oleh gurunya. Baru beberapa saat kemudian, gurunya itu pun berdesis. "Luar biasa Paksi, dalam waktu setahun, ilmumu sudah maju sedemikian pesatnya. Seandainya kau hanya berguru kepadaku, aku tidak akan sanggup mendorongmu untuk melakukan loncatan sepanjang yang telah kau lakukan." Paksi Pamungkas tidak menjawab, kepalanya menunduk. Dengan nada berat Paksi berkata, "Aku mohon guru menunjukkan kepadaku apakah yang sebaiknya aku lakukan." Gurunya menepuk bahu Paksi Pamungkas sambil berkata, "Kau akan sering datang di sanggar ini lagi, Paksi. Karena itu, aku tidak tergesa-gesa untuk berbicara tentang langkah-langkah yang harus kau lakukan. Tetapi kau telah membuat aku semakin yakin bahwa kau harus dipersiapkan untuk memimpin perguruan ini di masa mendatang. Tetapi seperti aku katakan, perguruan ini harus berubah." Paksi Pamungkas tidak segera menyahut, tetapi kepalanya justru menunduk semakin dalam. "Nah, beristirahatlah Paksi. Aku justru menjadi kagum kepadamu. Bukan saja kemampuanmu dalam olah kanuragan sudah menjadi mapan, kau pun sudah mendalami laku untuk menguasai ilmu yang tinggi. Kau tentu tidak akan mempergunakan dalam latihan penjajakan ini. Tetapi aku dapat menangkapnya. Karena kau memerlukan waktu untuk mematangkan ilmu itu, kau tentu dapat melakukannya, meskipun orang yang kau anggap salah seorang gurumu itu tidak berada di sini sekarang. Namun mungkin aku dapat membantumu." "Guru," berkata Paksi Pamungkas selanjutnya, "orang yang aku sebut bernama Ki Martabriwoh itu berada di istana." "Di istana?" "Ya, di Kasatriyan. Dengan demikian, kau masih dapat menghubunginya. Aku akan menyediakan sanggarku bagimu untuk menyempurnakan ilmumu bersama Ki Martabriwoh. Aku akan dapat membantumu sampai ke tempat yang tertinggi." Paksi Pamungkas mengangguk-angguk hormat sambil berkata, "Terima kasih guru. Aku memang masih dapat menghubungi Ki Martabriwoh. Tetapi apakah aku masih akan dapat selalu datang ke sanggar? Inilah yang merisaukan aku." "Kenapa?" "Guru, ayahku kadang-kadang bersikap aneh. Aku tidak mengerti apakah yang sebenarnya dikehendaki atas diriku. Kadang-kadang aku merasa bahwa ayah tidak senang aku berada di rumah." "Mungkin memang ada sesuatu yang tidak kau pahami. Tetapi seandainya kau harus pergi, maka kau akan dapat tinggal di sini." Paksi Pamungkas menarik nafas panjang. Sekali lagi ia berkata, "Terima kasih guru. Tetapi jika ayah memerintahkan kepadaku untuk melakukan satu tugas tertentu, maka aku tentu tidak akan dapat tinggal di sini." "Jangan berprasangka Paksi. Mudah-mudahan kau tidak harus pergi lagi. Jika cincin itu pernah menjadi alasan ayahmu mengusirmu, sekarang tentu tidak lagi. Cincin itu sudah berada di istana. Ayahmu tentu tidak akan berani memerintahkan kepadamu dan kepada siapapun untuk mengambil cincin itu." Paksi Pamungkas mengangguk-angguk. Katanya, "Mudah-mudahan guru, aku akan merasa sangat senang jika aku mendapat kesempatan cukup luas untuk sering berada di sanggar ini." "Jika kau sempat Paksi, temuilah Ki Martabriwoh. Aku mempersilahkannya singgah di sanggarku yang buruk ini. Kehadirannya akan sangat berarti bagiku, tentu juga bagimu." "Ya guru, aku akan menemui Ki Martabriwoh di Kasatriyan."
Nah, sekarang kita akan beristirahat. Setelah keringatmu kering, barangkali kau akan mandi lebih dahulu. Bukankah dahulu kau terbiasa mandi di sini? Pakiwan itu masih berada di tempatnya. Sumur itu airnya masih jernih seperti dahulu. Paksi Pamekasan tertawa. Katanya, "Hihihi, iya guru, aku akan mandi." Sejenak kemudian Paksi Pamekasan sudah berada di belakang sanggar. Terdengar Senggot Timba berderit ketika Paksi Pamekasan kemudian mengisi jambangan di Pakiwan. Namun sambil menimba, Paksi Pamekasan sempat merenungi latihan penjajakan yang baru saja dilakukannya. Ia adalah murid yang sudah lama berguru kepada gurunya itu. Namun setelah ia pulang dari pengembaraan, rasa-rasanya ia mengenali sesuatu yang baru pada gurunya. Unsur-unsur dari ilmunya yang dahulu belum pernah dikenalinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.